nama saya Mayang Sari. Halo, nama saya Margareta Febriana. Halo, nama saya Nadila Dwi Novitri. Halo, nama saya Vina Aprilensia Baroka. Sejarah singkat Alibasya Abdul Mustofa Prawirodirjo atau Sentot Alibasah Prawirodirjo. Alibasah Abdul Mustofa Prawirodirjo 1808 sampai 17 April 1855, lebih dikenal dengan Sentot Alibasah Prawirodirjo, yang setiap dipanggil Sentot Prawirodirjo. Sentot adalah putra Raden Ronggo Prawirodirjo III dari istri kedua Garwo Empean. Raden Ronggo Prawirodirjo III merupakan Bupati Wedana wilayah Mancanegara Timur yang berkedudukan di Madiun, menjabat 1796 sampai 1810. Istri pertama Raden Ronggo Prawirodirjo III adalah putri Sri Sultan Hamengkubuwono II yang bernama Gusti Bendoro Raden Ayu Maduretno. Salah satu putri Raden Ronggo Prawirodirjo dari istri pertama yang bernama Raden Ayu Maduretno menikah dengan Pangeran Diponegoro 1814. Sentot Alibasya Prawirodirjo merupakan salah seorang panglima kavaleri Pangeran Diponegoro yang paling hebat selama Perang Jawa-Java Orlok. Pada awal meletusnya Perang Jawa 1825, Sentot masih berusia 17 tahun dan dipercaya memimpin pasukan berkuda berjumlah 400 orang dan memiliki keahlian berkuda ala Mataraman, yaitu kedua lutut kaki menjepit badan kuda sehingga kedua tangannya bebas memainkan senjata seperti memanah, melempar tombak, dan menembak dengan senapan. Sentot memasuki usia 20 tahun sudah tampil sebagai panglima militer dan ahli strategi Pangeran Diponegoro dengan menunjukkan kepiawaian Sentot meraih beberapa kemenangan gemilang, salah satunya dengan menghancurkan pasukan gerak cepat ke-8 pimpinan Mayor H.F. Bueskena di Kroya, Bagelan Timur pada awal Oktober 1828. Pada Desember 1828, Sentot meminta agar diberi kuasa untuk memimpin seluruh kekuatan pasukan Pangeran Diponegoro di medan tempur, sekaligus diizinkan untuk menarik pajak secara langsung yang berarti mengabaikan pemerintah Pati. Salah satunya panglima perang Pangeran Diponegoro yang tak terkalahkan hanyalah Sentot. Tetapi sebenarnya kondisi pasukan Sentot sendiri mengkhawatirkan kekurangan bahan makanan dan logistik perang. Akhirnya dengan perantaranya Bupati Madiun yang bernama Prawirodiningrat, kakak Sentot, Belanda baru dapat berunding dengan Sentot. Hasil dari perundingan, Sentot dan pasukan pemilih berhasil dibujuk dengan syarat diberi uang 10.000 ringgit dan tetap memimpin pasukan Panili berjumlah 1.000 orang yang dipersenjatai dengan 500 pucuk senapan. Sentot dan pasukannya tetap memeluk agama Islam dengan tetap menggunakan sorban serta diizinkan tidak minum minuman memabukkan dalam acara perjamuan yang diselenggarakan oleh Belanda. Belanda akhirnya memenuhi permintaan Sentot pada 17 Oktober 1829. Sentot menandatangani perjanjian damai dengan Belanda di Imogiri. Pada tanggal 24 Oktober 1829, Sentot dan pasukannya masuk ke kota Yogyakarta. Ketika melewati jalan kota Yogyakarta, banyak rakyat duduk bersimpu dan menyembah sebagai tanda penghormatannya. Sentot kemudian menghadap Sri Sultan Hamengkubuwono V di keraton. Setelah itu Sentot diberi pangkat mayor kavaleri oleh Belanda dengan gaji 100 ringgit per bulan. Pada tahun 1932, Sentot dikirim ke tanah Minangkabau oleh Gubernur Jenderal atau Komisaris Jenderal J. Van den Bosch untuk melawan pemberontakan para ulama dalam Perang Padri.
Pada masa Perang Padri, Sentot dan pasukannya dicurigai membantu para ulama untuk memerangi Belanda. Maka pemerintah kolonial Belanda memindahkan Sentot ke Bengkulu. Sebelum menjalani hukumannya, Sentot diizinkan menunaikan ibadah haji ke Mekah. Dalam pembuangan di Bengkulu, Sentot banyak mengajarkan ilmu dan kaidah agama Islam kepada masyarakat Bengkulu. Pada 17 April 1855, Sentot Ali Basya Prawiro Dirjo meninggal dunia dan dimakamkan di kota Bengkulu.